warahmatullahi wabarakatuh. Apa Wah, kabar di Padang? Keadaannya? alhamdulillah sehat Uni. Tetap jaga kesehatan. Uni bagaimana kabarnya Uni? Alhamdulillah, Li, sehat sadanya di siko. Amin. Alhamdulillah sehat. Uni, kita akan membahas sore hari ini yaitu tema kiprah Komandan Wanita Minang di PBB. Wah, ini luar biasa sekali pembahasan kita sore ini Uni. Sebelumnya saya bertanya dulu nih Uni. Uni asli mana Uni? Asli Kampung Dalam Pariaman. Oh, asli Pariaman ya Uni. Asli Ciuniang katanya. Wah, luar biasa. Ini sekarang Uni lagi berada di mana nih Uni? Posisi? Posisi lagi di Jakarta, di Oke. dekat kantor. Oh, lagi Ada. di Jakarta ya Uni. Oke, sekarang nih berarti lagi dinas di Jakarta ya Uni? Sekarang di Jakarta. Oke, dan Uni, kita masuk mungkin ke pembahasan karena sudah penasaran mendengar cerita Uni nih. Bagaimana sih perjuangan Uni bisa sampai di posisi pada saat sekarang ini? Karena kita ketahui dari sejarah dan perjalanan Uni, yang saya ketahui, Uni sempat awalnya itu menjadi menwa ya Uni, di Universitas Bung Hatta, alma mater sendiri. Oke, bisa diceritakan Uni, bisa berada di posisi sekarang ini? Waktu kuliah di Bung Hatta, kan ngambil fakultas keguruan ilmu pendidikan ya, Ya. jurusan bahasa Inggris. Tahun 1990. Lulus tahun 95. Pada waktu di kuliah di Bung Hatta, ikut kegiatan dari Menwa, Mm-mm. Menwa Bung Hatta, Batalion 106 Mahayuda. Iya. Ya, sekarang IARMI Maharuyung. Dari kegiatan di Menwa itu ada semangat untuk mengikuti masuk ke militer, jadi wanita TNI. Gitu. Tapi dulu belum tahu ini masuknya ke AU darat apa udara gitu kan. Alhamdulillah waktu tes Ya. dapatnya AU Angkatan Udara. Sebenarnya dulu awalnya pingin masuk polisi sih. Tapi dapatnya di Angkatan Udara ya dah kita terima aja gitu. Iya. Oke, berarti memang ditugaskan ya Uni, Angkatan Udara. Angkatan Menjabat. Udara. Iya. Nah ini Uni sebagai seorang perempuan tentu ini bukan hal yang mudah ya Uni untuk menjabat, diberikan jabatan posisi sebagai komandan pertama di dunia yang menjabat sebagai komandan pasukan PBB di Uni. Bagaimana rasanya di Uni? Rasanya sangat bangga sekali dikasih kesempatan oleh pimpinan untuk mengikuti tes ikut MILOB ya ke United Mission. Waktu tahun 2016 mengikuti tes seleksi MILOB penempatan ke Sudan. Alhamdulillah lulus dan dari Indonesia dikasih jabatan itu Chief U9. Oke. Tapi nyampe di Sudan itu kita sama komandan di sana dites lagi. Ini cocok enggak mendapatkan posisi jabatan sebagai Chief U9? Karena jabatan Chief di sana itu jabatannya yang tinggi. Di atas SO, Staff Officer gitu. Jadi alhamdulillah dari Indonesia kita dapat jabatan itu Chief U9. Selebihnya itu chief yang lain itu dari negara lain. Kita hanya dapat satu jabatan itu. Chief U9 ini membawa tentang CMIC, yaitu Civil Military Coordination. Jadi kita menjabatani dari Satgas ke orang yang asli sana itu, asli Sudan itu, untuk membantu mereka seperti merenovasi rumah ibadah, renovasi klinik, renovasi jalan. Iya. Pengobatan massal itu yang kita lakukan di sana. Jadi kegiatan CIMIC itu terjun langsung ke masyarakat dan kita merasakan suka duka dari masyarakat yang di sana itu, apa kepedihan dari mereka, apa yang mereka ingin, apa yang mereka rasakan, kita merasakan juga di sana. Oke, dengan posisi jabatan sekarang Chief U9, Uni apakah dari awal ketika menjadi menwa pada perkuliahan itu memang menjadi cita-cita Uni? Menwa dulu waktu kuliah kan dulu kan udah badannya gemuk ya. Iya, apalagi perempuan kan jarang nih menjadi menwa Uni. Makanya di kampus tuh ada senior bilang, Tila, kamu itu jempol semua jarimu, katanya. Aduh, gemuk sekali ya udah. Ada semangat untuk masuk menwa karena di menwa tuh kita latihan. Tiap siang kita lari. Jadi alhamdulillah ada turunlah berat badannya itu, jadi nggak terlalu gendut lagi. Jadi ada keuntungan masuk menwa itu kan. Apalagi kalau masuk militer,
dari organisasi Menwa ini kita ada kemudahan untuk masuk militer. Oke. Karena tes masuk Menwa itu hampir sama dengan masuk militer gitu. Jadi ada kemudahan. Jadi bersyukurnya di situ dan masuk organisasi Menwa terus masuk militer. Jadi ada sertifikat yang kita punya, itulah yang kita lampirkan untuk masuk TNI. Oke, memang tujuan pencapaian Uni memang sudah sampai ya Uni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Uni menjadi perempuan pertama komandan pasukan PBB di dunia nih Uni. Nah, Uni kan memakai kerudung nih Uni. Ya pertanyaannya, apakah tidak itu mengganggu aktivitas setiap Uni berkegiatan atau bertugas di wilayah-wilayah tertentu yang kegiatannya kita tahu sangat luar biasa sekali kan Uni? Apakah itu tidak mengganggu kegiatan Uni? Sangat tidak mengganggu, mendukung sekali pakai jilbab ini karena di Sudan itu mayoritas Muslim di sana, 99% warga di sana Muslim. Jadi kalau kita tidak pakai jilbab, dilihat orang sana itu mereka tidak mau melihat kita tanpa jilbab, harus menggunakan jilbab. Jadi bersyukurnya kita menggunakan hijab di sana, mereka sangat welcome sama kita. Karena dibilangnya oh my sister Indonesia Muslim katanya. Oke, sudah tahu. Sudah sekali tidak ada alasan tidak pakai jilbab di sana, harus pakai jilbab. Kalau kita tidak pakai jilbab di sana itu dianggapnya sebagai musuh dia itu tuh. Oke. Jadi karena orang Sudan tuh 97% mereka itu Muslim. Oke, tidak mengganggu aktivitas juga ya Uni? Tidak mengganggu aktivitas, malah senang. Kepala kita ketutupan udara panas di situ kan. Kadang-kadang 50 derajat Celcius kondisi panas di situ. Kalau kita menggunakan hijab, alhamdulillah kepala kita akan agak terlindungin. Oke. Nah, untuk kegiatan Uni sekarang nih Uni, di masa pandemi sekarang itu sibuk dengan apa nih kegiatan Uni? Kegiatan di Jakarta di kantor, sekarang kan dinas di Sekolah Komando Kesatuan ya, Angkatan Udara. Kegiatan berjalan seperti semula, tapi hanya sekarang tuh daring ya. Ini kan di kantor ada siswa, jadi pelajaran ke siswa itu secara daring online. Jadi kita tidak bertatap langsung ke siswa. Kita harus tetap mengikuti prosedur yang ada, karena COVID ini kan, COVID ini semakin menjadi-jadi di Jakarta ini. Jadi kita tuh harus waspada. Harus melindungi diri kita dan keluarga kita serta teman-teman kita dari COVID ini. Oke, bisa diceritakan nih Uni, video yang sedang tampil sekarang ini video lagi di mana nih Uni? Yang mana lagi nih? Berkegiatan di mana nih Uni? Mana videonya? Video. Ini kegiatan di El Janina nih. Di El Janina waktu itu kita merenovasi sekolah yang ada di belakang itu tuh. Itu sekolah yang kita renovasi. Dulu kan belum ada seperti ini nih. Masih kondisinya kurang bagus, kita renovasi, terus kita resmikan. Pada saat acara peresmian masyarakat sana itu kita undang itu tuh, kita undang untuk mengikuti peresmiannya itu. Tuh yang di belakang itu ada anak-anak sekolah itu tuh. Sekolah. Iya, yang di belakang ya Uni. Nah ini merenovasi sekolah ini merupakan salah satu program yang Uni jalankan atau bagaimana Uni? Itu program dari Satgas kita. Di sana kan ada Satgas dari Indonesia, dari negara lain. Ini kebetulan Satgas dari Indonesia, salah satu programnya merenovasi sekolah. Jadi karena Uni sebagai SIMIK menjembatani mereka itu, jadi Uni harus ikut terjun langsung ke sana, melihat situasi yang ada di sekolah tersebut. Oke, berapa lama? Ini dari Nepal nih itu. Sekolah juga ini di El-Fasher. Itu kepala sekolah itu yang dekat pintu itu kepala sekolah itu tuh. Oke, kepala sekolah yang sedang direnovasi ya Uni? Ya di El-Fasher, posisinya di kota El-Fasher. Ini yang membantu merenovasi itu batalion dari Nepal, tuh orang Nepal itu tuh, tentara Nepal. Oke, berapa lama kegiatan selama di sana Uni menjalankan melakukan renovasi sekolah dan juga berkegiatan dengan masyarakat di sana? Kalau untuk kegiatan renovasi itu maksimal waktu yang dibutuhkan 3 bulan. 3 bulan dengan biaya yang tidak boleh lebih dari $50.000 ya. Kalau ini kegiatan dari Satgas mereka itu, mereka dengan sukarela membantu merenovasi sekolah dengan biaya mereka sendiri, tidak biaya dari pusat ini nih. Tuh, ini di El-Fasher. Kegiatan-kegiatan yang sangat panas sekali waktu itu tuh, makanya kita di sana harus pakai kacamata ya.
Oke. Karena aku Berapa negara suhu panasnya di sana itu mencapai berapa suhu nih, Uni? pernah mencapai 50 derajat Celcius, pernah mencapai 50. Oke. Untuk Pertama aktivitas, datang itu kondisi mata tuh harus bisa menyesuaikan dengan udara ya. Jadi agak sakit untuk pertama kali datang, tapi lama-lama udah biasa dengan syarat harus pakai kacamata. oke. Selain Uni, apakah ada perempuan-perempuan lain yang juga ikut turun melaksanakan program-program yang sedang terlaksana atau bagaimana nih Uni? Kalau untuk meal off atau meal staff kebetulan yang Jawa itu hanya sendiri ya, dari Indonesia sendiri untuk meal off atau meal staff. Tapi kalau untuk satgas kita ada adik-adik itu, satgas dari militer Indonesia juga ada. Kadang-kadang tapi tidak semuanya diterjunkan. Mereka hanya pada saat peresmian mereka diundang sebagai mungkin sebagai pembawa acara. Kalau dia dokter membantu masyarakat di sana juga untuk pengobatan massal gitu. Ada yang dari satgas. Oke. Saya pengen tahu nih Uni, bagaimana sih sebenarnya tanggapan keluarga ketika Uni menjabat menjadi Chief U9 pada 2017-2018 tersebut nih, tanggapan keluarga mendengar hal tersebut nih Uni. Sampai sekarang Uni sudah mungkin beberapa wilayah, menyusuri beberapa wilayah yang sangat luar biasa, itu bagaimana Uni? Setiap kegiatan di sana kan langsung dilaporkan ke Indonesia ya. Kita kan ada video call gitu. Kegiatan ini tadi baru dari renovasi ini. Di mana tuh katanya? Itu kok ininya kok panas sekali kelihatan kata anak-anak kan. Ya, tapi alhamdulillah mereka tetap mendukung dan mendoakan dari jauh gitu. Ini kegiatan itu waktu di Pakistan tuh. Pakistan itu ada acara medal ya, ada penerima medali kita diundang. Oke, ini acara di Pakistan ya Uni? Yang tadi itu yang sebelumnya. Oke. Ini wanita yang ada di Indobat, Indonesia Batalion ya. Kebetulan adik-adik semua itu. Ini ada adik. Jarak antara tempat Uni ke tempat mereka itu harus naik pesawat sekitar 1 jam baru sampai menjangkau tempat mereka ini. Kebetulan ke sana nih dijemput sama mereka di bandara. Ini ya tuh belakang tuh anak-anak Sudan tuh. Kita kan dibatasi dengan nih ya kawat berduri ya. Kita tidak boleh berkawat dengan mereka, harus dibatasi dengan kawat berduri itu. Jadi mereka di belakang kita tuh. Oke, banyak sekali foto-foto kegiatan juga aktivitas yang Uni laksanakan ya Uni. Oke, kita Ya, akan mengetahui di wilayah mana saja Uni pernah bertugas dan bagaimana ketika Uni bertugas di sana. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Detak Sore. Kita tadi sudah berbincang bersama dengan Uni Villa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani Uni. Halo Uni. Halo ya. Iya, kembali lagi. Uni, terkait dengan kegiatan yang banyak Uni lakukan nih, bisa diceritakan, Uni pernah bertugas di wilayah mana saja nih Uni? Waktu di Afrika bertugas di Sudan ya. Sudan itu kan terdiri dari beberapa sektor. Sama El Fasher, yang di pusatnya El Fasher, terus di El Janina, di Morne, Sangitobaya, dan banyak lagi ke daerah yang pelosok-pelosok yang kita telusuri gitu di sana. Jadi bantuan itu dari satgas kita untuk membantu mereka itu, mereka dapat informasi dari wali yang ada di sana itu, seperti wali itu kayak camat ya di sini itu di Indonesia. Jadi camat itu memberitahu bahwa di sini perlu bantuan nih, makanya diarahkan ke sana itu, ke daerah yang agak terpencil juga bisa kita ke situ. Oke, saat selama menjalani misi perdamaian di PBB saat di Sudan itu nih, itu apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu atau bagaimana Uni? Kalau untuk kesulitan pasti ada. Kalau untuk kesulitan pasti ada. Waktu saat kita memberikan bantuan ke daerah yang kita tuju, ada halangan di tengah jalan gitu kan, ada hambatan di tengah jalan. Jadi terpaksa kita harus balik lagi dan mencari jalan yang lain. Pasti ada hambatannya. Tidak semulus yang kita bayangkan, karena untuk menuju ke daerah sana itu kita harus tahu situasi yang ada di situ kan. Jadi kadang-kadang masyarakat setempat yang mengetahui ada halangan itu memberitahu kita, oh tidak bisa lewat jalan sini, harus jalannya harus muter katanya. Jadi kita ikuti, tapi jaraknya memang lebih jauh sih. Gitu. Oke, program juga jembatan. Oke, program-program apa saja nih yang terlaksana selama di Sudan nih, Uni?
Program yang utama kita laksanakan itu sanitizer untuk air ya, saluran air. Mereka kan kadang kesulitan air. Jadi yang utama kita butuhkan tuh air. Terus yang kedua pengobatan massal, obat-obatan. Jadi dengan memberikan pengobatan massal ke mereka itu mereka sangat senang sekali karena untuk berobat itu kan ada kesulitan tersendiri dari mereka itu kan pengobatan massal. Saluran air, pengobatan massal dan perbaikan jalan. Jalan di sana tuh bahkan banyak rusak tuh jalan. Jadi kita harus memperbaikinya, membantu mereka itu supaya akses mereka kemana, misalnya ke kota, apa ke sekolah agar lebih bagus. Itu salah satu aksesnya itu. Oke, Jadi itulah yang kita kerjakan di situ. Oke, berapa lama Uni menjalani kegiatan selama di Sudan di kota El Fasher tersebut? Waktu di Sudan 1 tahun 1 bulan, jadi 13 dihitung 13 bulan, 13 bulan. Oke, berada di wilayah konflik tentu itu menjadi sangat luar biasa sekali menghadapi selain kendala medan dan juga perbedaan budaya nih. Apa kesulitan lain yang Uni hadapi nih Uni? Apalagi berada di wilayah yang berbeda, negeri yang berbeda tentu berbeda juga saat kita berada di negeri kita sendiri nih Uni. Banyak juga seperti makanan. Di sana kita tidak ada menemukan makanan seperti di Indonesia. Makanan di situ tuh seperti beras ya, berasnya itu beras panjang, beras Pakistan itu yang kalau dimasak yang rasanya tuh kurang pas dengan mulut, dengan lidah kita karena lidah apalagi ini kan orang Padang tidak menemukan cabai di sana itu. Jadi kalau untuk makanan tanpa cabai itu rasanya gimana gitu. Dan kita tidak boleh keluar camp. Kalau kita keluar camp untuk mencari makanan di luar, kita tidak boleh takutnya ada penculikan gitu kan. Jadi kita tidak diizinkan oleh komandan untuk keluar dari camp. Kalaupun keluar harus ada escort, harus ada ini konvoy itu ya, ada yang mendampingi dari pasukan. Kalau kita ingin keluar dari camp, sekedar untuk membeli makanan di luar, harus ada yang membantu kita. Tidak boleh kita keluar sendiri. Oke, banyak wilayah yang Uni telusuri dari sampai ke pelosok-pelosok. Bisa diceritakan hal berkesan selama Uni menjalani aktivitas ataupun kegiatan di wilayah tersebut nih, di mana nih Uni? Sangat berkesan sekali karena bisa ketemu dengan masyarakat itu langsung yang di sana itu kan. Mereka kan banyak perempuan tuh, jadi kalau mereka melihat kita perempuan juga, dia mau bercerita gitu kan tentang kondisi mereka. Di daerah konflik itu banyak juga yang hambatannya, banyak juga yang seperti ini nih, kayak apa namanya, penculikan juga banyak di situ, penculikan, kekerasan seksual juga ada di sana itu. Jadi kalau kita yang perempuan yang terjun ke sana, mereka tuh mau curhat ke kita. Tapi kalau untuk laki-laki mereka kan sungkan gitu ya. Jadi mendengar keluh kesah mereka itu ada kebanggaan tersendiri bagi kita yang mendengarkannya ya, dan kita bisa melaporkan ke atasan. Oke, berangkat. Kita anak kecil di sana itu, anak kecil itu. Gimana? Kalau melihat kita orang Indonesia senang sekali tuh. Indonesia, my friend. Oke, menjadi kesan tersendiri ya Uni? Iya. Sampai sekarang tuh masih ingat tuh bagaimana perlaku mereka tuh ke kita itu. Mereka sangat bangga dengan Indonesia. Oke. Iya, betul sekali Uni. Dan Indonesia sangat bangga mempunyai perempuan pertama komandan PBB. Dan darah Minang juga. Oke, berangkat di 2017 dan 2018 hingga viral di 2020 nih Uni. Bagaimana rasanya saat pertama kali tahu bahwa Uni viral nih? Perempuan Minang yang menjadi perempuan pertama di dunia menjabat sebagai komandan PBB. Bagaimana nih Uni? Bisa diceritakan saat untuk viral tuh nggak tahu itu ya. Oke. Waktu bulan sebelum COVID kan Facebook Uni yang lama kan kena hacker sama orang ya, sama orang. Jadi nggak bisa diakses. Sampai 3 bulan, awal Juli baru buat Facebook baru. Oke. Dibuat nama yang lama, Facebook tuh nggak terima ya. Dibuat namanya apa ya kira-kira? Buatlah Uni Villa Piliang. Kebetulan kan marganya Piliang kan? Iya. Villa Piliang. Di-share ke Facebook. Tapi kebetulan baju itu baju yang coklat ya, yang di daerah misiner itu pakai baju itu. Sebagai PP-nya ada pakai baret. Hanya itu aja. Pas di-share ke Facebook, banyak yang minta pertemanan karena belum ada teman, yaudah diterima semuanya, terima. Ada salah seorang dari orang Padang, wartawan online, messenger kan ke Uni kok bajunya warna itu tugas di mana? Uni kasih tahu, kalau pakai baju warna gurun ini tugas di PBB di Sudan. Uni pernah ke Sudan katanya.
Kalau gitu bisa enggak kayak di upload di media kami? Saya kan wartawan online Uni. Boleh gitu nih. Jadi sejak Uni ngomong itu dia itu minta data kan, data yang dibutuhkan, terus di-share-nya di media online-nya itu. Dia bilang udah nih, udah saya share ke media saya gitu. Nggak berapa lama setelah itu 3 hari 4 hari banyak yang WA gitu kan. Ini viral apaan gitu. Itu ada di YouTube katanya. Perasaan nggak pernah ngirim ke YouTube ya, tapi kok ada di YouTube. Tapi iseng-iseng buka YouTube kan udah seminggu itu. Lah ternyata bener ada YouTuber itu yang memviralkan itu. Sampai sekarang belum tahu itu, belum kenal sama yang YouTuber itu. Oke, itu pada saat kapan tuh Uni mengetahui pertama kali Uni viral masuk ke YouTube? Itu seminggu tanggal, kalau nggak salah tanggal 7 ya, tanggal 7. Padahal masuk Facebook itu tanggal 1. Facebook tanggal 1, tanggal 7 diminta data. Tanggal 15-an baru tahu, 15 Juli itu viral itu karena banyak yang telepon, banyak yang WA. Itu viral katanya. Viral apa? Nggak pernah masukin ke Facebook, kok nggak pernah masukkan ke YouTube lah itu berita kan. Ada, coba aja lihat katanya. Iseng-iseng lihat kan, ternyata ada ya. Oke, posisi Uni lagi bertugas atau berada di Ranah Minang atau di mana nih Uni saat mengetahui pertama kali viral tersebut? Di Jakarta, waktu di kantor kan ada juga yang share ke grup. Ini viral apa sih, siapa? Ada juga yang ngomong, kamu tuh viralkan diri sendiri. Ya gimana caranya viralkan diri sendiri gitu. Itu teman-teman aja gitu. Oke, bagaimana nih respon? Terima kasih kepada YouTuber ya sudah mengupload berita yang positif ya untuk masyarakat Minang. Oke, luar biasa. Terima kasih orang awak sadonya yang elo-elo bana gitu. Iya, betul sekali. Dan Minang juga bangga memiliki perempuan pertama yang menjabat menjadi komandan PBB. Bagaimana respon keluarga nih Uni dan suami? Anak sudah berapa nih Uni? Anak 2. Oke, anak 2. Udah besar-besar semua? Udah kelas 2 SMA sama kelas 3 SMP, kan tinggal di Bandung kan ya. Dek, abang mami kan itu viral. Iya udah tahu katanya gitu. Okay. Udah tahu di sekolah juga banyak yang itu yang nanya-nanya tuh maminya itu viral katanya. Senang lah dek, senang katanya gitu. Oke, berarti posisi sekarang Uni masih berkumpul dengan suami dan juga anak-anak di Jakarta? Mereka posisi di Bandung, kalau ini dinas di Jakarta. Jadi jarak ya. Tiap weekend baru bisa pulang ke Bandung. Oke, bertugas sebagai komandan PBB yang mungkin saat bertugas itu bisa sampai bertahun-tahun lamanya, pisah dengan keluarga itu bagaimana Uni? Juga kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana Uni membagi waktu nih? Waktu penugasan di sana alhamdulillahnya ada koneksi wifi yang bagus sekali dari PBB ya. Jadi sebentar kita bisa video call atau telepon ke rumah untuk menanyakan kondisi yang ada di Indonesia dan mengasih informasi yang ada di sana. Jadi selama setahun itu bisa 4 kali pulang ke Indonesia mengambil cuti. Dalam setahun kita di PBB itu dikasih cuti 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kita bagi berapa tahap kita melaksanakan cuti. Kebetulan Uni kemarin tuh bagi 3 itu dari sebulan, jadi 10 hari cuti ke Indonesia. Dan digabung dengan hari libur yang ada di situ. Hari libur di sana Jumat dan Sabtu. Jadi Jumat Sabtu sama dengan tambah 10 hari. Kadang sekali cuti itu bisa 20 hari pulang pergi sampai ke negara misi. Di alhamdulillah terobat dengan rindulah dengan anak-anak, keluarga yang ada di Indonesia sama masakan Padang yang ada di Indonesia. Oke, terakhir ke Ranah Minang kapan nih Uni? Sebelum berangkat ke Sudan 2016 ke Padang. Kebetulan ada orang tua masih di situ dan ketemu sama Bupati ya. Bupati Padang Pariaman. Pak Ali Mukeni. Oke, terakhir 2016 ya Uni? Iya. Oke, 2016. Oke, semoga kalau COVID ini udah selesai ya, udah pergi, insya Allah mau pulang Kampuang, teraga aja Kampuang. Betul, semoga bisa kembali lagi ke Ranah Minang karena masyarakat Minang juga sudah menunggu Uni nih dan kita bisa berbagi cerita nih di Padang TV. Iya, mau ke kampus juga tuh, ke kampus Bungatang. Dan mau silaturahmi juga ke Gubernur Padang. Izin Pak, Bapak Imam Prayitno ya, Pak Gubernur Sumbar.
Oke, ini Uni menjadi seorang komandan di PBB dan juga menjadi ibu rumah tangga. Nah, sosok humanis Uni di keluarga ini bagaimana? Apalagi kita kenalkan bahwa tentara dan sebagainya itu pasti keras, tegas dan sebagainya. Nah, sosok Uni di keluarga itu bagaimana nih Uni? Katanya disiplin, iya. Kalau merangka anak-anak itu salah ya kita ya harus ditegaskan, tidak boleh melakukan yang tidak kita suka, yang dilarang gitu. Kalau misalnya untuk sholat, udah waktunya maghrib, kalau mereka belum sholat ya harus dimarahin, harus kita tegakkan aturan. Kalau boleh main keluar hari apa, sampai jam berapa bolehnya, kalau sebelum maghrib harus sudah nyampe di rumah, harus dilaksanakan. Jadi kita tidak boleh terlena sama anak-anak, namanya anak-anak kan pinginnya main, tapi kita harus kontrol. Kalau tidak kita kontrol, takutnya anak-anak remaja kan kebablasan nanti mainnya di luar, apalagi sampai ke warnet gitu kan. Jadi harus kita kontrol. Oke, tegas dan disiplin itu tetap dijalankan ya Uni di lingkungan keluarga. Ya harus. Kadang dibilangnya mami marah, ya marah nggak apa-apa. Oke, lalu dengan suami bagaimana nih Uni? Betul sekali. Kalau dengan suami ini bagaimana nih Uni? Baik aja gitu. Mereka mendukung kok, semuanya mendukung kegiatan. Oke, suami bertugas di mana Uni? Masih di Bandung. Oke, berarti kalau untuk bertugas itu kalau dihitung dalam setahun itu berapa kali pertemuan nih Uni? Kalau pulang kemarin itu kan dalam setahun pulangnya 4 kali ya. Jadi kita bisa pulang 4 kali ke Indonesia. Jadi per 3 bulan bisa pulang ke Indonesia. Bentar. Tapi kalau dinas sekarang kan per minggu bisa pulangnya ke Bandung. Ini namanya tugas ya kita laksanakan sebisa mungkin. Kita harus dekat dengan keluarga, tapi karena kondisi harus berjauhan, kita laksanakan dulu berjauhan sementara gitu. Namanya pergi untuk kembali kan. Betul sekali, luar biasa nih Uni. Nah, ke depan nih Uni, adakah program-program yang akan dilaksanakan atau ada bertugas lagi dalam waktu dekat atau bagaimana Uni? Untuk rencana tuh pasti ada ya. Kita apalagi yang harus kita perbuat yang demi kebaikan ya. Insya Allah lah untuk tahun berikutnya, insya Allah akan rencana akan bertugas juga. Dilihat situasi di kantor, kalau kantor mengizinkan, rencana akan mendapat lagi untuk penugasan di PBB kita. Oke, luar biasa sekali. Nih Uni, terakhir nih Uni, sudah perbincangan kita dengan kegiatan-kegiatan Uni dan juga profil Uni. Kita mengenal bahwa sosok perempuan pertama, sosok perempuan Minang, bersuku Piliang ya Uni? Iya, Piliang, Uni Piliang. Uni Piliang, wah luar biasa. Nih Uni, harapan ke depannya nih Uni. Dan juga pesan-pesan Uni nih. Harapan ke depannya khususnya untuk masyarakat Minang ya? Iya. Untuk masyarakat Padang, masyarakat Minang, dimanapun berada, kini kan COVID udah merajalela. Untuk itu tolong jaga kesehatan diri masing-masing dan keluarga. Kalau untuk pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, pakai masker, sarung tangan, dan lengkapi diri dengan perlengkapan diri sendiri. Misalnya hand sanitizer, bawa tisu basah, untuk kan tidak usah bersalaman dulu, karena COVID itu bisa menularkan lewat salaman, tidak usah salam dulu, seperti ini cukup. Jadi untuk kebaikan awak bersama, negara awak tercinta, khususnya masyarakat Minang dimanapun berada. Salam sayang. Oke, luar biasa. Oh, ini luar biasa perbincangan kita hari ini berbicara tentang kegiatan-kegiatan Uni dan juga aktivitas yang sudah Uni lakukan. Dan kami juga mengucapkan bangga yang luar biasa karena Uni menjadi wanita pertama di dunia, khususnya Minangkabau bangga menjabat sebagai komandan PBB. Oke, Uni terima kasih Uni. Terima kasih untuk perbincangan sore hari ini. Merdeka ya. Merdeka ya Uni. Salam sayang buat semuanya masyarakat Minang ya. Oh iya, salam sayang juga dari masyarakat Minang untuk Uni. Kami berbangga. Terima kasih Uni. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat bertugas Uni. Selamat sore Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pemirsa, itulah perbincangan kita terkait dengan kiprah Komandan Wanita Minang di PBB. Karena kita terbatas waktu, saatnya saya Samarsita mewakili kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.